bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan hal ini? Orang-orang menjawab, iya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, Salomo dikatakan ditawari apa saja yang dia minta akan diberikan. Apa yang diminta Salomo adalah kebijaksanaan dan pengertian. Salomo kok bodoh ya? Gak minta apa? Umur panjang sekali. Mungkin dia juga pikir-pikir, umur saya kalau panjang tetapi tergeletak di tempat tidur untuk apa? Dia mau minta kekayaan banyak-banyak, tapi kalau mati, ya dia tidak boleh membawa juga toh, dibagi oleh yang hidup. Kalau mau minta, Salomo minta apa lah? Minta anak yang banyak, tidak hanya banyak, banyak. Umatnya sudah banyak. Itulah menjadi gambaran bagi kita semua bahwa yang ada, yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita, entah itu keluarga, entah itu harta kekayaan, entah itu pekerjaan, status, menjadi pendukung pertumbuhan kerajaan Allah dalam hidup kita yang kita tanggapi dalam bentuk iman, menjadi pendukung bagaimanakah iman kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Atau dengan kata lain, bagaimanakah iman kita menjadi daya pendorong bagi kehidupan kita. Yang setiap hari kita pegang, HP. HP itu kalau tidak ada baterainya, tidak ada dayanya, lalu ya toh berhenti semua, tidak berfungsi lagi. Dan iman kita menjadi daya, menjadi pendorong, menjadi
menjadikan hidup kita sungguh berarti. Oleh karena itu, bagaimanakah kita semua, juga anak-anak, anak-anak tidak hanya belajar supaya mendapat angka yang bagus, mendapat nilai yang bagus. Tidak hanya itu maksudnya. Ya. Tetapi bagaimana bisa meraihnya dengan harapan bahwa juga imannya tumbuh berkembang. Maka berbagai kegiatan juga dibuat, entah di lingkungan, entah di gereja, supaya kita semua dan generasi kita sungguh tumbuh berkembang. Dan ini menjadi benih-benih masa depan bagi kehidupan kita dalam menggereja juga di tengah masyarakat. Di YouTube beberapa orang mengatakan apa ini? Banyak orang itu tidak takut kepada Tuhan. Mau jadi pegawai itu semua sudah disumpah menurut agama masing-masing, gitu ya. Prakteknya banyak juga, ini maksud saya. Banyak juga itu artinya tidak semua. Yang tidak sesuai dengan janjinya. Dengan kata lain bahwa iman tidak menjadi daya hidup lagi, tetapi hanya semacam menjadi syarat saja. Dengan kata lain pula bahwa iman bukan yang melandasi kehidupan ini, tetapi iman menjadi hal yang ada di samping dari segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menghidupi benih-benih sabda kerajaan Allah supaya tumbuh berkembang dan menghasilkan buah. Dan itulah yang menjadi kekayaan, menjadi harta kita yang tidak akan punah, yang tidak akan habis dan tidak akan diambil orang. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan